Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Yunus merupakan salah satu dari 25 nabi dan rasul yang wajib diimani. Ia terkenal dengan kisahnya tertelan ke dalam perut ikan paus. Peristiwa itu merupakan bentuk azab Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Yunus yang tidak sabar menghadapi kaumnya dan memutuskan meninggalkan mereka. Kisah Nabi Yunus ini diceritakan dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Artinya, dan ingatlah kisah Zunnun, Yunus, ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya, menyulitkannya. Quran Surah Al-Anbiya 87. Nabi Yunus telah berusaha keras mengajak kaumnya untuk menyembah Allah, tetapi mereka menolaknya. Kemudian, karena kesal dengan kaumnya, Nabi Yunus pun meninggalkan mereka dan menaiki kapal. Akan tetapi, di tengah jalan, kapal tersebut akan tenggelam disebabkan oleh kelebihan penumpang. Setelah berdiskusi dan melakukan undian, akhirnya Nabi Yunus pun diminta keluar kapal. Namun, penumpang lainnya tidak mau melemparkannya. Undian kemudian dilakukan sebanyak 3 kali, dan hasilnya tetap sama. Nabi Yunuslah orang yang harus meninggalkan kapal. Hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya dalam surat As-Saffat ayat 141. Artinya, kemudian ia ikut berundi, lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Karena sudah ketiga kalinya namanya disebut, Nabi Yunus pun pasrah dan menceburkan diri ke laut. Kemudian, Allah mengutus seekor ikan paus untuk menelan Nabi Yunus tanpa membunuhnya. Dalam perut ikan itu, Nabi Yunus memanjatkan doa penyesalannya dengan penuh khusyuk. Nabi Yunus mengaku telah berbuat salah karena meninggalkan umatnya. Setelah 40 hari, menurut Said bin Abi Hasan al-Basri, Allah pun mengampuninya dan mengabulkan doanya, sehingga Nabi Yunus berhasil keluar dari perut ikan besar itu. Ibnu Abbas mengatakan bahwa Nabi Yunus menyangka dirinya telah meninggal saat berada dalam perut ikan. Ketika Nabi Yunus mampu menggerakkan kakinya, ia langsung bersujud dan bermunajat kepada Allah dengan mengucapkan kalimat berikut. Ya Allah, aku bersujud kepada Engkau di tempat yang tidak mungkin orang lain pernah mendapatkannya. Di dalam perut ikan paus tersebut, Nabi Yunus tidak henti-hentinya mengucapkan doa untuk memohon ampunan dan ungkapan penyesalan karena tidak sabar dengan umatnya. Berikut bacaan doa Nabi Yunus yang dikutip dalam buku doa para nabi dan rasul dari Al-Quran dan hadis. Doa ini tercantum dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 87. Laila, haila, anta, subhanaka, ini kuntu minat zolimin. Artinya, ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Allah. Sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri dan aku termasuk golongan orang yang zalim. Nabi Yunus kembali muncul di tempatnya berdakwah dahulu. Ia melanjutkan misi dakwahnya, mengajak penduduk Ninawa menegakkan tauhid dan menyembah hanya kepada Allah semata. Maka aku perkenankan doanya dan kami selamatkan ia dari kedukaan. Dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Al-Quran Surah Al-Anbiya 88.